Break sidang Nikita Mirzani 14 Agustus 2025. Sidangnya hari ini sidang ngantuk ya, makanya gue pakai daster. Tadi dihadirkan 3 saksi yang gue lihat karena gue kesiangan, dan setelah ini gue gak bisa nonton lagi, nanti malam mungkin gue baru lihat lagi ya. Tadi pertama adalah orang developer ya kalau nggak salah ya, correct if I'm wrong, yang menyatakan bahwasanya Nikita Mirzani mendapatkan endorse 10 miliar dari rumah tersebut. 10 miliar dibandingkan dengan 4 miliar. Come on, oke? Jangankan Nikita sayang, gue aja yang rakyat jelata mau beli apartemen, kalau gue promosiin gue dapet diskon gede. Gimana doain? Rakyat jelata sayang. Terus saksi kedua tadi Teh Ati, yang aliran dana yang gue denger adalah tadi agak sember ya suaranya di semua live. Gue udah pakai speaker makin sember, gue gak pakai speaker tetap sember. Oke, gue bahas yang gue denger aja, yang gue gak denger mohon maaf, gue gak berani bahas. So, Teh Ati ditanyain masalah aliran dana 350 juta dari SS. Ya Allah, 350 juta dibahas di persidangan. Di persidangan yang udah kayak karet. Lo tahu, karet yang direndam sama minyak tanah nih, yang gak kelar-kelar sidang. Gak tahu nih sebenarnya sidang juntrungannya kemana. Lo mau fokusnya di mana, di ITE, undang-undang ITE, atau di apa-apanya dong, pencucian uang sayang, baru ingat, maaf ya, namanya juga sidang ngantuk ya kan. Oke, di situ sampai dijelasin sama Teh Ati ada uang sedekah apa, hakim sempat nanyain sedekah. Ngapain nanyain sedekah orang, aneh. Yang ketiga ya, yang tadi gue lihat itu dari pihak BCA, Bank Sentral Asia. Ya gue bingung di sini ya, ini yang mau gue bahas serius. Setahu saya ya, Al Fakir nih ya, orang bodoh, setahu gue yang berhak membredel aliran dana ketika adanya kecurigaan atau dugaan indikasi perihal pencucian uang adalah KPK. Tapi nggak tahu ya, kalau sekarang ada aturan baru penyidik boleh melakukan itu langsung ke oknum bank tersebut. Ya, gue nggak ngerti lagi. Tapi gue pernah ngalamin bukan soal pencucian uang, soal pajak pembelian rumah. Jadi gue adalah sedikit pengetahuan tentang ini. Dua belah pihak, pembeli dan penjual, rekeningnya diperiksa oleh KPK. Dan di situ gue mendapatkan edukasi, hanya KPK yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa aliran dana. Ingat, aliran dana, bukan mutasi rekening. Nah, di kasus yang diduga ini adalah pencucian uang, masa iya yang dicek cuma mutasi rekening sih sayang? Udah gitu, katanya penyidik mintanya termnya dari tanggal sekian sampai tanggal sekian nih, yang diinfokan ke penyidik dari pihak oknum Bank Sentral Asia tersebut. Dijabarkanlah semua mutasinya. Namun ketika hakim menanyakan, yang ini, angka ini dari siapa? Tidak tahu yang mulia. Yang ini dari siapa? Ismail Marzuki yang mulia. Berapa kali Ismail Marzuki mentransfer selama kurun waktu tersebut? 10 kali yang mulia. Yang ini dana dari siapa? Tidak tahu yang mulia. Yang muncul cuma Ismail Marzuki, yakin? Yang lain enggak? Bang, bang, abang yang kerja di Bank Sentral Asia, menara apa itu? Di sono, di HI. Gue kasih tahu. Lo print rekening koran. Tapi gue gak tahu juga sih lo sebenarnya diperbolehkan atau tidak kalau itu perintah dari penyidik. Di print rekening koran, bukan mutasi rekening. Ketahuan loh, dari Fulan bin Fulan ke siapa? Ke Nikita Mirzani. Dari Nikita Mirzani mau transfer ke siapa? Ke Fulan bin Fulan, ketahuan. Ya, gue yang bukan orang bank aja, gue ngerti. Jangan bahlul-bahlul amat lo jadi orang. Gue agak sanksi sekarang ya, ketika orang bisa membredel keseluruhan rekening di persidangan. Ya, lagi-lagi yang gue ketahui adalah yang berhak KPK. Tapi nggak tahu apabila ada wewenang lain, mungkin ada yang lebih ngerti daripada gue, silahkan speak up. Dijelaskan satu persatu semua transaksi. Itu data pribadi. Ya, itu privacy. Gunanya apa naruh di bank? Sebagai safety, security. Tapi dibongkar. Terus ketika lo ditanya si oknum Bank Sentral Asia ini sama Bang Fahmi, total jumlahnya berapa dalam kurun waktu itu? Saya tidak menghitung. Bang, lo bredel no? Iya kan? Cuma berapa bulan, ya kan? Cuma berapa kurun waktu? Abis itu kan bisa total di jumlah langsung. Microsoft pinter loh. Jadi kalau lo ditanya berapa dananya, berapa totalnya, seenggak-enggaknya lo udah bisa lihat di sisi kanan ada penjumlahan. Kenapa lo bingung? Yang gue bingung juga ini ya, udah jelas-jelas Reza Gladys sudah didatangkan dan sudah menjelaskan dia bawa uang itu kemana, yang 2 miliar, yang 2 miliar itu kemana. Kenapa jadi beredar-beredar rekening orang? Sama Dora, koordinator JPU yang rambutnya nanyain A, nanyain B, nanyain C, nanyain D. Terakhir lo ngapain, Dora? Nanyain rekening, saldo rekening Nikita Mirzani saat ini. Ngapain? Buat apa? Kepo. Yang pasti hari ini sidang yang sangat tidak berbobot. Tidak berbobot, bikin gue ngantuk. Dan gue namakan ini sidang kepo. Udah, sekarang udah jam berapa? 1.28. Gue mau ke BCA dulu, gue mau tarik semua duit gue. Assalamualaikum.